segala sesuatu yang akan terjadi, yang setelah terjadi, yang sedang terjadi, semua sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaffal qalam bima anta laqin, kata Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini khawatir begini, khawatir begini, khawatir begini. Maka baginda Nabi mengatakan, jaffal qalam bima anta laqin, apa yang akan terjadi catatannya sudah kering hai Abu Hurairah, terserah kamu mau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin dimuliakan Allah SWT, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia dunia akhirat adalah iman. Meluruskan iman. Masa depan kita di dunia dan akhirat kaitannya adalah dengan iman. Kalau di dalam hati kita ini ada iman yang sahih, maka di dunia ini Allah SWT akan memberikan kemuliaan kepada kita. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan adalah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hati kita sehingga kita akan merasakan kelezatan berkumpul dengan manusia. Karena Allah akan tanamkan kasih sayang di antara kita. Ini semua bila ada iman yang sahih dalam hati kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman dan amal soleh, Allah SWT akan jadikan mereka kasih sayang satu sama lain. Sehingga kita melihat saudara-saudara muslim kita ini akan menjadi gembira, menjadi senang, tentram. Ini bila ada iman yang sahih di dalam hati. Dengan iman Allah SWT akan berikan khilafah, kepemimpinan kepada kita.
wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan memberikan pada kita khilafah, kepemimpinan. Pertama kali Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada kita untuk memimpin diri kita sendiri, memimpin fikir kita, memimpin hati kita, memimpin anggota tubuh kita, sehingga kehidupan kita ini berjalan menuju ridha Allah. Nanti kalau iman itu meningkat lagi, Allah SWT akan berikan kepada kita kekuatan untuk memimpin orang yang lebih banyak lagi, seperti para sahabat. Ketika di dalam kehidupan mereka ada iman yang sahih dan amal yang soleh, Allah SWT telah memberikan kekuatan kepada mereka untuk memimpin dirinya, memimpin masyarakatnya, sampai memimpin orang-orang kafir. Orang-orang kafir pun dipimpin oleh para sahabat. Bahkan bukan hanya memimpin orang-orang kafir, sampai semulaikan Allah SWT, benda-benda mati pun bisa dipimpin oleh mereka. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah kirim surat ke Sungai Nil ketika Sungai Nil pada waktu itu kering. Hai Sungai Nil, kalau kamu mengalir dengan kemauan kamu sendiri, maka sesungguhnya saya tidak perlu dengan air kamu. Tetapi kalau kamu itu mengalir dengan kehendak Allah, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengalirkan kamu. Maka surat Sayyidina Umar telah dilempar ke Sungai Nil oleh Sayyidina Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sungai Nil telah banjir 1400 tahun sampai sekarang. Ini di antara bentuk khilafah kepemimpinannya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Bukan kepemimpinan politik, bukan kepemimpinan yang didukung oleh orang-orang, raja-raja, tokoh-tokoh, tapi kepemimpinan yang didukung oleh kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika terjadi gempa bumi di Madinah, maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah menghentakkan kakinya di Madinah. Beliau berteriak, apakah saya kurang adil hai tanah? Katanya. Kenapa kamu bergerak-bergerak? Katanya. Apakah saya kurang adil? Katanya. Maka Madinah mulai saat itu sampai sekarang tidak pernah gempa bumi lagi. Nanti akan ada gempa bumi lagi menjelang hari kiamat untuk mengeluarkan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Dengan iman memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan macam-macam kebaikan kepada kita di dunia ini, belum lagi nanti di akhirat. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang beriman bahwa untuk mereka ada anugerah yang besar di sisi Tuhannya nanti di akhirat. Orang-orang kafir pergi ke akhirat untuk menerima pengadilan Allah SWT. Tetapi orang-orang iman ke akhirat bukan untuk menerima pengadilan, untuk menerima anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Anugerah yang besar. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan besar, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengukur anugerah yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman ini. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Tidak ada seorang pun yang tahu kegembiraan-kegembiraan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai para malaikat, sampai para nabi tidak tahu
simpanan-simpanan yang Allah simpan untuk orang-orang yang beriman di sana nanti semuanya kan. Sebagian memang sudah dikasih tahu kepada para nabi dan sudah dikasih tahu kepada kita. Di antara yang dikasih tahu kepada kita, yang sudah diberitakan kepada kita, maka sekecil-kecilnya bagian orang iman di surga seperti dunia seisinya lipat 10 kali. Ini yang berita sampai kepada kita. Tapi yang belum sampai masih banyak lagi. Kita nanti akan lihat sendiri kalau kita sampai di sana insyaallah. Jadi senamulaikan Allah SWT. Maka kita hari-hari mesti usaha untuk meluruskan iman kita kepada Allah SWT. Bagaimana meluruskan iman? Langkah pertama semulaikan fahami dengan otak kita, tanamkan dalam hati kita, dengarkan dengan telinga kita, dan ucapkan dengan lisan kita bahwasanya seluruh makhluk di bumi, di langit, di dunia, di akhirat tidak ada illallah kecuali yang diadakan oleh Allah. Makhluk ini hakikatnya tidak ada, hanya diadakan oleh Allah SWT. Dalam hal ini sama saja, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tidak tampak, yang di dunia, yang di akhirat, semua tidak ada, hanya diadakan oleh Allah SWT. Makhluk semua tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah SWT. Makhluk tidak bisa buat apa-apa. Huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang membikin orang tertawa. Dialah Allah yang membikin orang menangis. Dialah Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Dialah Allah Al-Mumit yang mematikan. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk memindahkan satu kerikil dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pertolongan Allah, tanpa kehendak Allah, mereka tidak akan mampu semuanya. Baginda Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, hai anak muda, kalau umat ini semua berkumpul menjadi satu dan mereka mufakat untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, mereka tidak bisa kecuali dengan kehendak Allah SWT. Kalau seluruh umat berkumpul menjadi satu dan mereka bermufakat untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Keyakinan yang sahih kepada Allah SWT. Ini senantiasa kita ucapkan, kita dengarkan, kita pahami, dan kita tanamkan dalam hati kita. Sehingga senantiasa kita ini menghadapi apa saja, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ditonjolkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi masalah apa saja, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kawan, para malaikat datang, tawajuh kepada Allah, tidak terkesan dengan kawan-kawan ini semua. Hasbunallah, cukup Allah. Datang lawan, Namrud dan pasukannya, tidak terkesan dengan lawan. Hasbunallah, cukup Allah. Karena lawan tidak bisa mendatangkan bahaya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan pun tidak bisa mendatangkan manfaat tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga datang kawan, tawajuh kepada Allah. Datang lawan, tawajuh kepada Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah menghadapi masalah tawajuh kepada Allah, nanti dia akan punya pengalaman bagaimana pertolongan Allah akan datang kepada dia. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud dengan seluruh pasukannya usaha habis-habisan
untuk menghinakan Ibrahim alaihissalam, untuk menghancurkan Ibrahim alaihissalam, untuk menggagalkan Ibrahim alaihissalam. Apa usaha Ibrahim menghadapi ini? Beliau habis-habisan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak melirik kepada Namrud, tidak melirik pada pasukan Namrud, tidak berbicara mengenai rekayasa Namrud, tetapi yang beliau ucapkan hanya satu saja, hasbunallah, cukup Allah. Akhirnya datanglah pertolongan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi masalah, depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun, teman-teman sudah bingung semua. Inna lamudrakun, kami tertangkap, kami tertangkap. Apa yang dibuat oleh Nabi Musa? Tawajuh kepada Allah. Inna ma'nya Rabbi, Tuhanku bersama aku, Tuhanku bersama aku, Tuhanku bersama aku. Akhirnya datang pertolongan Allah SWT. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika menghadapi masalah-masalah, bagaimana beliau dakwah bertahun-tahun, tidak ada orang yang mau menerima dakwah beliau, sehingga beliau tidak tahan di kampungnya. Beliau naik kapal, tapi sampai di kapal malah dibuang oleh teman-temannya ke lautan. Sampai di lautan ditelan oleh ikan. Apa yang dibuat oleh Nabiullah Yunus alaihissalam? Tawajuh kepada Allah. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Dalam satu hadis dikatakan, baginda Nabi alaihissalam mengatakan bahwa Yunus di dasar lautan, Nabiullah Yunus di dasar lautan merasakan apa yang saya rasakan ketika saya di atas langit yang ketujuh. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selain engkau, tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Subhanak, maha suci engkau, subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Begitu mulianya Nabi Yunus alaihissalam. Beliau sudah berjuang habis-habisan, mendapatkan macam-macam musibah di dalam perjuangannya dan ujian. Beliau tidak menyalahkan siapa-siapa, beliau menyalahkan dirinya sendiri. Inilah orang-orang yang mulia semuanya. Orang yang mulia ini kalau menghadapi masalah yang disalahkan dirinya, bukan menyalahkan temannya, bukan menyalahkan kaumnya, bukan menyalahkan pemerintahnya, bukan menyalahkan rakyatnya, menyalahkan dirinya sendiri. Nabiullah Isa alaihissalam mengatakan, selagi kamu masih menyalahkan orang lain, maka kamu tidak akan punya perkembangan rohani. Iman kamu tidak akan pernah bisa naik. Selagi kamu masih menyalahkan orang lain, kamu tidak akan punya peningkatan rohani. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabiullah Yunus alaihissalam tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan diri sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah infiradinya dan masalah istimainya. Masalah infiradi selesai, beliau dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Allah SWT datangkan tumbuh-tumbuhan untuk menaungi beliau sehingga beliau tidak kepanasan di pinggir pantai. Allah gerakkan binatang-binatang untuk membawa susu kepada beliau. Urusan infiradi selesai sehingga beliau sehat kembali, beliau segar kembali. Urusan istimai pun selesai. Tidak lama setelah itu Subhanahu wa taala 100.000 orang telah masuk Islam. Fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu bihi famatta'nahum ila hin. Dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Abdul Wahab hafizahullah senantiasa berpesan
bagaimana setiap dai paling sedikit doanya Nabi Yunus ini diulang-ulang, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, paling sedikit 300 kali tiap hari ya. Untuk yang sudah lama 1000 kali ya. Begitu kata beliau semalakan, supaya urusan infiradi kita, urusan istimai kita diselesaikan oleh Allah. Karena Allah berfirman, wa kadzalika nunzil mu'minin, aku akan selamatkan orang-orang iman caranya seperti aku menyelamatkan Yunus alaihissalam. Wa kadzalika nunzil mu'minin, sebagaimana proses yang terjadi dalam diri Nabi Yunus ini, Allah SWT akan selamatkan orang-orang yang beriman. Begitu juga yang mulia baginda Muhammad SAW. Namalakan Allah ketika menghadapi masalah, dikepung oleh orang-orang kafir di Gua Thaur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka apa yang beliau buat? Tawajuh kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu sedih, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Akhirnya apa yang terjadi? Urusan infiradi, urusan istimai selesai. Urusan infiradi, kepungan-kepungan, pasukan-pasukan Quraisy tidak membahayakan kepada baginda Nabi SAW. Usaha-usaha Quraisy tidak ada apa-apanya di depan Nabi SAW. Baginda Nabi dilindungi oleh Allah. Urusan istimai selesai, Allah bangkitkan orang-orang Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Orang-orang Madinah, laki-laki, wanita, anak-anak, semua menyambut baginda Nabi SAW dengan sangat gembira. Bukan hanya mereka gembira dengan kedatangan Nabi, tetapi mereka menggembirakan baginda Nabi SAW. Bagaimana mereka menggembirakan baginda Nabi? Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Apa saja tugas, kami siap ya Rasulullah. Jadi bukan hanya gembira dengan datangnya Nabi, tapi mereka berpikir bagaimana menggembirakan baginda Nabi. Tugas apa saja, kami siap ya Rasulullah. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ini malaikat Allah Ta'ala. Pentingnya kita tawajuh kepada Allah SWT. Senantiasa kita bicara mengenai keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, sampai tertanam dalam hati, sehingga apapun kita menghadapi masalah, senantiasa tawajuh kepada Allah. Akhirnya kita mendapatkan pengalaman-pengalaman nusratullah, pengalaman-pengalaman rohani, sehingga iman kita tambah meningkat. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah iman kepada Allah, yang terpenting lagi adalah iman kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Karena iman kepada Allah tidak akan diterima tanpa iman kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Iman kepada Allah tidak diterima kecuali dengan iman kepada para nabi dan para rasul. Iblis itu imannya kepada Allah kuat, malaikat. Tapi karena dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Adam, maka imannya tidak diterima, malaikat. Imannya tidak diterima. Jadi orang itu kalau sudah yakin bukan mesti diterima. Yakin kepada Allah harus diteruskan dengan yakin kepada nabinya, dan yakin kepada nabi tidak akan diterima, kata para ulama, tanpa mencintainya. Jadi namanya iman itu bukan hanya percaya, yakin, benar-benar. Bukan, malaikat. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu semulaikannya. Mereka yakin kepada kebenaran baginda Nabi alaihissalam. Mereka membaca dalam kitab Taurat.
Sampai mereka itu lebih yakin kepada baginda Nabi, melebihi yakinnya kepada keberadaan anaknya sendiri, diceritakan dalam Quran. Tetapi dalam hatinya tidak ada kecintaan yang tulus kepada baginda Nabi alaihissalam. Nabi kok dari Bani Ismail, bukan suku kita. Kalau seumpama dari Bani Israel ya saya siap, tapi ini Bani Ismail ya nanti dulu. Ini sama Allah Ta'ala, ini penyakitnya orang-orang Yahudi. Hasadam min indi anfusihim. Bukan tidak yakin, tapi kan ada sifat iri. Tidak mau dia ditaruh di bawah, tidak mau dipimpin bangsa lain, tidak mau dipimpin suku lain. Maka akhirnya iman mereka, keyakinan mereka ini justru jadi malapetaka buat mereka sendiri. Karena sudah tahu, tapi malah nentang. Jadi senamalakan Allah SWT, iman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasul, dibarengi dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman seseorang sebelum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lain, melebihi cintanya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anaknya, kepada apa saja yang ada di alam semesta ini. Mulaikan Allah SWT, para sahabat mereka punya cinta kepada Nabi itu luar biasa. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu satu hari sakit kram, kakinya tidak bisa digerakkan. Maka seorang temannya mengatakan, sebutlah nama orang yang paling kamu cintai supaya kamu cepat sembuh. Itu waktu itu baginda Nabi sudah wafat. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar berteriak, ya Muhammad, langsung jerantal, langsung bisa lari. Jadi cintanya para sahabat kepada Nabi alaihissalam ini tingkatannya itu sampai menyebut namanya saja sudah jadi obat segala penyakit. Obat segala penyakit. Mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala waktu di Harbur Riddah pada zaman Abu Bakar, pertempuran besar terjadi. Sebagian para sahabat sudah luka-luka, sudah pingsan, sudah begini. Maka salah satu daerah mereka berteriak, wa Muhammadah. Maka yang pingsan pun bangun lagi semulaikan. Yang sudah tidak bisa jalan pun lari lagi. Jadi senamulaikan Allah SWT itu kecintaan para sahabat kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih layak untuk kita cintai zahir batin setulus hati kita melebihi yang mulia baginda Muhammad SAW. Karena dialah orang yang membimbing kita, menuntun kita menuju Allah SWT. Dialah orang yang ditunjuk oleh Allah, yang dikirim oleh Allah untuk membimbing kita, menuntun kita untuk supaya kita ini menjadi raja-raja di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang yang lebih berjasa kepada kita melebihi beliau? Tidak ada. Maka mesti kita cintai beliau. Kita banyak baca salawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Seorang sahabat namanya Abu Raihanah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dalam perjalanan berbulan-bulan, lamalah perjalanan lama, meninggalkan rumahnya. Ketika beliau mau pulang, sudah dekat dengan rumahnya, dilihat Madinah sepi, tidak ada orang. Kemana ini orang-orang? Oh, Rasulullah dan para sahabat telah pergi ke Tabuk. Maka Abu Raihanah yang sudah capek, sudah dekat dengan rumahnya, istrinya pun sudah menunggu di depan pintu. Abu Raihanah berteriak-teriak, betul-betul tidak pantas, betul-betul tidak pantas, katanya beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena terik matahari kepanasan di Tabuk,
Abu Raihanah mau bersenang-senang dengan istrinya. Betul-betul tidak pantas katanya beliau. Maka beliau tidak jadi turun dari kudanya, dilarikan kudanya menuju Tabuk, menyusul baginda Nabi SAW. Sampai di Tabuk berjumpa dengan baginda Nabi. Baginda Nabi belum dikasih tahu oleh siapa-siapa, tapi baginda Nabi sudah tahu. Baginda Nabi mengatakan kepada Abu Raihanah, Abu Raihanah, hampir saja kamu hancur Abu Raihanah. Hampir. Hancur itu apa? Nabi kepanasan di Tabuk, mau senang-senang dengan istri, itulah hancur namanya. Hampir kamu hancur Abu Raihanah. Hampir tapi nggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, iman kepada Nabi menimbulkan kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada sunnah-sunnah Nabi, kecintaan kepada perjuangan Nabi, kecintaan dengan segala sesuatu yang ada kaitan dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai mencintai nama beliau. Al-Imam Asy-Syafi'i itu namanya Muhammad, punya anak dikasih nama Muhammad lagi. Maka orang-orang heran, kamu namanya Muhammad, punya anak kasih nama Muhammad lagi. Nanti kan Muhammad ibnu Muhammad jadinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada nama di dunia ini yang lebih aku cintai melebihi Muhammad. Kalau saya punya anak 10 pun 20 akan kasih nama Muhammad juga. Ini bagaimana orang-orang dulu punya cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala kita luruskan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Nabi. Wa kullu ma jaa bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Apa saja yang datang dari Rasul, maka kita taslim, kita menyerah, kita terima, sami'na wa ata'na, ridho, ikhlas, marem, lega lillah. Inilah semulaikan Allah Ta'ala sikap orang yang beriman. Semulaikan Allah SWT, ada seorang pasien, seorang sakit datang kepada dokter, maka diperiksa oleh dokter. Setelah itu dokter ambil satu keputusan, kamu kakinya harus dipotong. Maka orang tadi ridho semulaikan, malah langsung bertanya, Pak Dokter, biaya untuk memotong kaki berapa? 10 juta. Maka langsung dia pulang, sepeda motor dijual, kemudian diberikan kepada Pak Dokter, kemudian kakinya digergaji sama Pak Dokter tadi semulaikan. Setelah digergaji, dibalut, sudah putus, sudah selesai Pak Dokter. Sudah, terima kasih Pak Dokter, Bapak telah memotong kaki saya. Masya Allah. Ini taatnya seorang pasien kepada dokter, karena dianggap dokter ini orang punya ilmu, sudah sekolah di fakultas kedokteran 10 tahun, maka apa keputusannya diterima. Bahkan untuk menggergaji kaki pun diterima, bahkan digaji itu dokter. Baginda Nabi tidak sekolah di sekolah kedokteran, malaikat. Baginda Nabi sekolahnya di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ke-7. Pengajarnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, pembimbingnya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Bagaimana sikap kita kepada perintah-perintah Nabi? Semestinya lebih taat lagi. Bukan hanya taat, siap bayar. Kalau ikut Nabi itu siap bayar, bukan taat saja. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala dengan gembira. Disunamulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman yang seterusnya, iman kepada kitabullah, juga senantiasa kita mudzakarahkan, kita sudah dikasih oleh Allah pedoman hidup, yaitu Al-Quran, satu-satunya kitab yang dijamin keasliannya sampai hari kiamat. Kita harus yakin kepada adanya para malaikat,
Kita tidak bisa melihat para malaikat, tapi baginda Nabi sudah memberitahu kepada kita bahwa kanan kiri kita, depan belakang kita dipenuhi oleh malaikat. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka kita yakin dengan berita Nabi alaihissalam. Seorang datang ke laborat, maka dikasih tahu sama dokter di situ, darah kamu itu gulanya sudah tinggi loh. Nah, bahaya ini. Mana Pak dokter gulanya? Enggak ada gulanya gini. Masya Allah, malaikat Allah Ta'ala. Tapi karena dia ini percaya kepada dokter, dia percaya juga akhirnya. Kalau kamu tidak percaya terserah. Pokoknya ini menurut ilmu saya, gula kamu sudah tinggi. Kalau tidak kamu obati, sebentar lagi ginjal kamu meletus. Sudah begitu saja, terserah kamu. Oh iya Pak dokter, saya percaya sudah. Obatnya apa? Ini kepada manusia, orang itu percaya seperti itu. Kita tidak bisa melihat para malaikat, tapi para nabi telah menceritakan kepada kita bahwa depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita dipenuhi dengan malaikat dengan macam-macam tugas. Di antara malaikat itu ada yang bertugas mencatat seluruh ucapan dan amalan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua dicatat amalan kita, ucapan kita. Setiap pagi ada malaikat bertugas untuk mencatat. Setiap sore ada petugas untuk mencatat gantian. Ada malaikat mencatat amalan malam kita. Ada malaikat mencatat amalan siang kita. Dan ada laporan mingguan. Setiap hari Senin dan hari Kamis, malaikat itu ada program khusus melaporkan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah sudah tahu segalanya. Kenapa laporan-laporan ini? Ya, supaya kita ini manusia ini juga rajin laporan-laporan juga lah, gitu. Jangan malas laporan, gitu. Ya, Allah sudah tahu semuanya. Para malaikat ini juga masih laporan juga karena perintah Allah SWT. Jangan kemudian kita disuruh laporan makomi. Allah sudah tahu, nggak perlu laporan. Baru nanti niku. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tahu segalanya. Laporan ini bagian dari amalan. Laporan dari bagian dari amalan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kepada negeri akhirat, tanamkan dalam hati kita bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Rumah kita yang sebenarnya adalah rumah yang di akhirat. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang di akhirat. Istri kita yang sebenarnya ada istri yang di akhirat. Anak kita yang sebenarnya adalah anak yang bisa berkumpul kita di akhirat. Jabatan kita yang sebenarnya adalah jabatan yang ada di akhirat. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah untuk negeri akhirat. Sehingga kita itu di dunia ka'annaka gharib, seperti orang yang dalam perjalanan. Itulah rasa orang beriman di dunia ini. Kita masuk ke rumah kita seperti masuk dalam hotel. Seorang sufi datang ke seorang raja di istananya katanya. Maka sufi tadi tanya kepada sang raja, Tuan Raja, ini hotel ini kapan dibangun? Katanya. Maka raja itu tersenyum, ini orang-orang bodoh. Ini bukan hotel Tuan, ini istana. Bedanya hotel dengan istana itu apa? Katanya. Kalau hotel itu masuk beberapa hari kemudian pergi, itu hotel. Kalau istana ini tempat permanen. Oh begitu. Sebelum Tuan Raja yang tinggal di istana ini siapa? Ayah saya. Sebelum ayah Tuan, kakek saya. Sebelum itu, ya ayahnya kakek saya. Oh berarti gantian juga ini. Ini masuk keluar juga ini. Ini hotel Tuhan, katanya. Ini bukan istana, ini hotel, katanya. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kita merasa di dunia itu seperti itu. Jangan ada rasa rumah saya ini di Temboro, di Jakarta, di Sulawesi. Bukan. Rumah saya itu di akhirat. Ini cuma hotel saja. Jadi Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada takdir. Bahwa segala sesuatu yang akan terjadi, yang setelah terjadi, yang sedang terjadi, semua sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaffal qalam bima antalaqin, kata Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini khawatir begini, khawatir begini, khawatir begini. Maka baginda Nabi mengatakan, jaffal qalam bima antalaqin, apa yang akan terjadi catatannya sudah kering, hai Abu Hurairah, terserah kamu mau apa. Semua yang akan terjadi sudah kering catatannya. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Seorang sahabat tanya kepada Nabi, apakah usaha-usaha manusia ini bisa menyelamatkan orang dari takdir ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, usaha manusia itu sendiri bagian dari takdir, katanya. Jadi kalau orang itu mau ditakdirkan untuk kemuliaan, untuk kebaikan, oleh Allah akan ditolong untuk beramal kepada kebaikan. Begitu juga kalau orang itu takdirnya buruk, ya dia ini akan senantiasa tidak bisa menahan diri berbuat keburukan. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa aktsaru ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau orang itu sudah tidak ditolong oleh Allah, maka dia akan celaka sebab usahanya dia sendiri. Nah, mulaikan Allah SWT, rukun iman yang 6 itu harus tertanam dalam hati kita. Kata para masyayikh kita, rukun iman ini beda dengan yang lain-lain. Kalau 6 ini kurang 1 saja, maka yang 5 tidak diterima semua. Jadi 6 itu harus komplit. 6 itu harus komplit. Bukan kalau dikurangi 1 masih lumayan 5, tidak. Kurangi 1 langsung 6 hilang semua. Nah, mulaikan Allah SWT, setelah memperbaiki keyakinan kita, maka langkah yang kedua untuk supaya kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, maka kita mesti memperbaiki amal. Dan perbaikan amal dimulai dengan sholat. Kalau sholat kita benar-benar kita perhatikan, nanti amalan-amalan yang lain akan dibimbing oleh Allah. Kalau sholat kita ini betul-betul kita jaga, maka kehidupan kita 24 jam akan dibimbing oleh Allah SWT. Maka kita harus perhatikan sholat kita. Kita harus menganggap bahwa sholat ini perkara yang penting. Pertemuan besar, tidak ada pertemuan lebih besar melebihi sholat. Karena ini pertemuan dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Sholat ini juga pertemuan dengan Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Masya Allah, sholat ini juga pertemuan dengan orang-orang yang beriman semua secara rohani. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kita waktu sholat itu mengucapkan salam kepada seluruh orang soleh di seluruh dunia. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Maka ini harus kita perhatikan sholat ini. Pertemuan besar sholat ini. Pertemuan dengan Allah. Sambung hati dengan baginda Nabi. Dengan seluruh orang yang beriman di seluruh dunia. Maka sholat ini diperhatikan betul-betul. Di antara bentuk memperhatikan sholat, sebelum waktu sudah siap-siap. Sudah siap-siap. Seorang dipanggil oleh presiden jam 7 pagi, maka subuh sudah datang. Dipanggil hari Minggu, hari Sabtu sudah sampai di Jakarta. Kenapa? Karena ini pertemuan penting dengan presiden. Apakah ada pertemuan yang lebih penting melebihi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh presiden seluruh dunia?
yang menciptakan kepresidenannya, kerajaannya, negaranya, rakyatnya, semuanya. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memperbaiki amal, kita teruskan dengan belajar ilmu. Kita tidak akan bisa memperbaiki amalan kecuali dengan ilmu. Baik ilmu masail maupun ilmu fadhail. Kita senantiasa belajar kepada para ulama, buat taklim di rumah kita, buat taklim di masjid kita, sehingga suasana kehidupan kita ini, karena hari-hari qala Allah, qala Rasulullah, Allah berfirman, baginda Nabi bersabda, sejarah para sahabat dibaca, maka walaupun kita ini hidup jauh dari Madinah, zamannya pun 1400 tahun setelah Nabi, tetapi karena kita hari-hari taklim, hari-hari belajar ilmu, seolah-olah kita ini hidup pada zaman Nabi sebenarnya. Ini yang dikehendaki dengan taklim itu. Bukan taklim itu hanya sekedar yang penting bisa untuk laporan sudah hidup taklim, bukan mulai. Tapi taklim ini sampai otak kita, hati kita terkondisi seolah-olah kita ini hidupnya itu di zaman Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud taklim mereka. Sehingga yang kita pikirkan siang malam, apa sunnah Nabi, apa perintah Allah, apa larangan Allah, itu yang kita pikirkan. Tetapi ilmu agama ini semulakan bukanlah hanya didapatkan dengan taklim dan ta'allum mulaikan. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang dia sudah tahu, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang dia tidak tahu. Jadi kalau sudah taklim diamalkan, nanti oleh Allah akan dikasih ilmu-ilmu yang sekarang kita tidak tahu, akan dikasih oleh Allah. Yang istilahnya ulama dulu ilmu laduni. Ilmu laduni ilmu hasil amal, bukan hasil membaca saja, mendengar saja. Man zahida fid dunya 'allamahullahu min ghairi ta'allum. Barang siapa zuhud di dunia, kata Nabi, hatinya itu menolak dunia, menolak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Ada seorang ulama namanya Zunnun al-Misri. Hatinya itu asalnya itu susah memahami agama, itu susah. Dalam satu perjalanan dengan teman-temannya, maka di tengah jalan menemukan goci. Goci itu isinya uang emas sebenarnya ternyata. Dan tutupnya goci itu ada tulisan Allah. Maka gembiralah satu rombongan ini. Masya Allah, ini kita menemukan uang banyak sebanyak sekian. Maka dibagi-bagi itu uang, dibagi-bagi. Tapi Bunun nggak mau nerima uang itu. Saya tidak usah dikasih uang itu. Saya ingin tutup goci itu saja. Karena di tutup goci itu ada nama kekasihku, Allah, katanya. Maka ini uang-uang dibagikan teman-temannya, dia bagian tutupnya saja. Karena di situ ada tulisan Allah. Mulai saat itu dia jadi orang alim mulai kan. Sesuai dengan kata-kata Nabi, barang siapa zuhud di dunia, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Selagi kita ini masih ingin uang, nanti kita ini bodoh mulai kan. Jadi orang bodoh, nggak paham agama. Ya. Kalau dengar bayan tidur. Ya. Ini karena pikirannya ini uang saja. Apalagi suruh taklim, ya. Tambah cepat tidurnya, ya. Jadi assalamualaikum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu itu bukan hanya dipelajari dengan ini apa itu kita mendengar, kita mengucapkan, kita membaca, tapi dengan zuhud di dunia. Dan ilmu itu juga didapatkan dengan doa. Wa qur rabbi zidni ilma. Baginda Nabi diperintah oleh Allah untuk mendapatkan ilmu dengan cara doa. Ya Allah, tambahilah aku ini ilmu.
Maka kita ini minta ilmu kepada Allah SWT, kasih kefahaman oleh Allah SWT. Karena orang itu ilmunya, kefahamannya kepada agama tambah tinggi, nanti nilai amalannya tambah tinggi juga. Dalam satu hadis dikatakan 2 rakaat dari orang yang alim, yang zuhud, yang tidak cinta dunia, lebih baik dari sholatnya seluruh manusia di dunia ini. Masya Allah. Ya, orang itu kefahamannya kepada agama tambah tinggi, nanti nilai amalannya itu tambah tinggi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua mulaikan Allah taala, amalan agama itu namanya bukan amalan selagi di dalam amalan itu tidak dibarengi dengan mengingati Allah. Ya. Kalau amalan tidak dibarengi dengan zikir, itu namanya cuman gerak-gerak kebendaan belaka. Maka seluruh amal harus dibarengi dengan zikrullah, mengingati Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, diawasi oleh Allah. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimanapun orang itu tawajuh kepada Allah, kalau akhlaknya dengan manusia tidak baik, nanti juga Allah akan marah kepada dia. Maka kita perbaiki akhlak kita, muamalah kita, muasyarah kita dengan manusia. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, orang walaupun berdagang di pasar tapi dengan tertib syariat, nanti bisa jadi wali semulaikan. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, at-tajir as-saduq al-amin yuhsyaru ma'al anbiya wasyuhada. Pedagang yang shadiq, yang enggak pernah bohong, saduq, yang enggak pernah bohong, al-amin, yang bisa dipercaya, nanti di akhirat dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Maka kita ini harus punya muamalah yang benar. Mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya dengan sholat, zakat, puasa, haji, amalan-amalan yang langsung ini bukan. Tapi berdagang dengan cara syariat juga. Baginda Nabi berdoa, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam utang, mudah membayar utang. Ya. Jadi sunamulaikan Allah Ta'ala, orang yang punya sifat mudah dalam muamalah itu didoakan rahmat oleh baginda Nabi alaihissalam. Sunamulaikan Allah Ta'ala, dalam satu hadis dikatakan, innallaha harrama 'alan nar kulla hayyinin layyinin qarib, katanya, sahlin qarib. Allah mengharamkan kepada neraka untuk memakan orang-orang yang punya sikap hayyin, layyin, mudah, lembut, sahel, gampang, qarib, dekat dengan teman-temannya. Jadi orang yang punya akhlak yang baik ini, neraka itu diharamkan oleh Allah untuk makan dia. Orangnya hayyin, layyin, hayyin, layyin, mudah, lembut, sahlin, gampang, qarib, orangnya dekat. Bukan orang yang menyulitkan orang, dekat. Orang yang seperti ini diharamkan dari api neraka. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhlak ini juga bagian dari agama yang sangat penting. Berdagang dengan cara yang benar, berdagang dengan cara yang benar, akhlak dengan cara yang benar, pergaulan dengan yang benar. Nah, mulaikan Allah Ta'ala nasihatnya Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, semua orang tua anggaplah orang yang umurnya lebih tua dari kamu, anggaplah itu orang tua kamu. Orang yang lebih muda dari kamu, semua anggaplah adik-adik kamu. Orang yang kecil anggaplah semua anak-anak kamu. Baru kamu nanti punya akhlak yang baik, kata Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhuma.
Jadi sudah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memandang semua orang itu orang penting. Orang Islam maksudnya, semua orang Islam ini kita anggap orang penting. Karena Nabi mengatakan semua orang Islam akan jadi raja di surga. Maka ini calon-calon raja. Maka kita harus menganggap ini orang penting. Ini bukan ini orang penting, ini orang tidak penting. Semua orang Islam orang penting. Kalau tidak penting tidak diciptakan oleh Allah SWT. Ini semua orang itu diciptakan oleh Allah secara sengaja. Memang benar-benar Allah menghendaki dia ada. Semua orang Islam kita anggap orang penting, orang-orang mulia. Dalam satu hadis dikatakan barang siapa menggembirakan orang Islam berarti menggembirakan aku, kata Nabi. Barang siapa menggembirakan aku berarti menggembirakan Allah. Barang siapa menggembirakan Allah dimasukkan surga, katanya. Jadi bagaimana senantiasa kita bersikap menggembirakan orang-orang Islam. Jangan menyusahkan orang. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang ini memuliakan Allah taala disakitkan hatinya. Ini keluarga Nabi, disakitkan hatinya oleh seseorang. Maka dia mau mengeluh kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka dinasihati oleh seorang keluarga Nabi. Orang yang baik itu bukanlah orang yang bisa memasukkan orang yang menyakitkan dia ke neraka, katanya. Tapi orang yang hebat itu orang yang bisa memasukkan orang-orang yang benci kepada dia dimasukkan dalam surga. Itu katanya orang yang baik seperti itu. Ada seorang wali Allah disakitkan hatinya oleh sini, sakitkan hatinya oleh situ. Diganggu sana, diganggu sini. Betul sedih, betul menangis. Akhirnya salah satu santrinya itu tanya, Tuan telah diganggu sana, ganggu sini, ganggu sana, ganggu sini. Tuan sedih, benar. Tadi saya lihat Tuan menangis, nangis apa? Saya doa kepada Allah. Doa apa? Saya doa supaya orang-orang yang membenci saya, yang menyakitkan hati saya ini, semua oleh Allah dimasukkan ke surga semua. Biar nanti di surga ketemu saya, mereka malu mereka nanti. Nanti kalau mereka ketemu di neraka, tidak ketemu saya, nggak malu nanti. Biar masuk surga semua bersama saya sehingga mereka malu nanti, katanya. Ini ulama-ulama zaman dulu itu aneh-aneh pikirannya semua kan. Jadi sudah melakukan Allah SWT. Kita harus punya ingin kebaikan untuk seluruh umat. Syekh Abdul Wahab hafidhahullah beliau mengatakan, selagi dalam hati kamu itu ada rasa benci kepada satu orang Islam di dunia ini, maka peringkat dakwah kamu nggak akan bisa naik, katanya. Seorang dai itu harus menyayangi seluruh umat. Kalau masih ada yang tidak disayangi, nanti kelasnya itu nggak bisa naik. Peringkatnya nggak bisa naik. Kata beliau itu seperti itu. Kita sayangi seluruh umat, semulakan. Kita meniru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat orang ini begini, kelihatannya juga sudah bosan melihat itu semula kan. Kalau kita melihat orang-orang begini, rasanya hati sudah mendongkol. Ya. Apalagi orang yang ngantuan begitu semula kan. Ya. Melihat itu sudah sumpah. Ya. Tetapi kalau teringat bahwa orang yang ngantuan ini adalah keluarganya Rasulullah SAW, maka kita tidak jadi dongkol, malah jadi sayang, kan? Karena seluruh orang Islam telah diakui oleh Allah sebagai keluarganya baginda Muhammad SAW. Wajwaju ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang yang beriman, kata Nabi. Maka seluruh orang beriman ini keluarga Nabi. Walaupun itu istilahnya itu kita melihat saja sudah muak, tapi kalau kita ingat ini keluarganya Rasulullah. Nanti kalau saya marah kepada dia, nggak enak sama Rasulullah saya ini.
nggak enak ini. Maka walaupun bagaimana terpaksa saya cintai juga. Nah ini namanya Subhanahu wa ta'ala. Ini baru kita ini benar pikiran kita Subhanahu. Baru kita bisa jadi dai. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini harus kita buat sama semata-mata Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ridha Allah. Tandanya orang itu amal untuk mencari ridha Allah itu bagaimana? Tandanya, tandanya datang duluan. Ini tandanya. Karena dia amal, maksudnya bukan untuk amal itu sendiri. Saya ini amal supaya Allah suka dengan saya. Bagaimana? Maka Nabi Musa alaihissalam bersama 70 orang dari kaumnya diperintahkan oleh Allah untuk naik ke puncak gunung Tursena. Tapi Nabi Musa itu lari semua kan. Teman-temannya pada jalan, dia lari duluan sampai ke puncak gunung. Sampai di puncak gunung ditanya oleh Allah, "Ma'ajalaka an qaumika ya Musa?" Musa, kenapa kamu datang duluan? Maka Nabi Musa mengatakan, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Hai Tuhanku, saya datang duluan tergesa-gesa supaya engkau ridho kepada aku. Ya. Jadi kalau orang itu amal untuk mencari ridho Allah, itu nanti mesti suka di paling depan, kan? Ya. Sholat saf depan, taskil paling depan, berangkat paling duluan. Ya. Ini tandanya orang itu amal ingin dicintai oleh Allah. Bukan hanya sekedar biar didaftar orang amal gitu aja, tidak. Ya. Kalau orang itu ingin dicintai, maka amal datang paling duluan. Insyaallah kita niat semulakan. Mazalal qaumu yata'akhkharuna minas shafil awal hatta yuakhirahumullah. Ada orang-orang itu yang suka kalau sholat di shaf belakang, akhirnya oleh Allah dibuang. Ya. Allah tidak suka lagi dengan orang itu. Jadi kalau kita ingin disukai oleh Allah, nanti shaf depan. Insyaallah malaikat. Bukan hanya dalam sholat, dalam seluruh amalan. Para sahabat itu banyak semulaikan, tapi yang paling dipuji-puji oleh Allah, yang paling duluan. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dulu-dulu, yang awal-awal, yang dulu-dulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di antara bentuk mengikuti bagaimana? Bukan hanya mengikuti amalannya, mengikuti dulunya ini juga. Ya. Maka ini kita awas, diingat-ingat semulaikan. Kalau ada taskil, paling dulu kita. Insyaallah malaikat. Ya. Jadi bukan hanya mengikuti sahabat, mengikuti dulunya juga. Mengikuti cepat-cepatnya mereka. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan kebaikan-kebaikan dalam agama ini semulaikan seluruh aturan kehidupan, aturan yang berkaitan dengan rumah tangga, aturan dengan kaitan dengan ekonomi, aturan kaitan dengan seluruh kehidupan ini, semua itu agama. Ada tertib agamanya di situ itu. Jadi agama ini semulaikan Allah Ta'ala bukanlah hanya sekedar dakwah, bukan. Dakwah itu untuk memulai hidupnya seluruh amal agama. Langkah pertama untuk hidupnya seluruh amal agama itu adalah dengan dakwah. Dari mana semulaikan munculnya orang yang begitu tinggi imannya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikatakan oleh Nabi kalau imannya umat ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Dari mana munculnya Abu Bakar ini? Munculnya dalam suasana perjuangan usaha dakwah yang mulia baginda Muhammad SAW. Orang seperti Sayyidina Umar yang terkenal keadilannya dalam mengatur umat.
Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, selain para nabi, kata para ulama, belum ada pimpinan yang lebih sukses dalam mengatur umat melebihi Sayyidina Umar. Dari mana beliau belajar ini? Dalam suasana perjuangan baginda Muhammad SAW. Orang yang begitu lembut. Namaikan Allah SWT, Sayyidina Utsman ibnu Affan ketika mau dibunuh, beliau mengatakan, La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kalau kamu mau membunuh saya, sekali-kali saya tidak akan membunuh kamu. Bagaimana lembutnya Sayyidina Utsman ibnu Affan, sayangnya Sayyidina Utsman ibnu Affan kepada umat ini. Namaikan Allah Ta'ala, dari mana beliau belajar kelembutan seperti itu? Dari suasana perjuangan yang mulia baginda Muhammad SAW. Ana madinatul ilm wa aliyun babuhu, kata Nabi. Aku ini kotanya ilmu. Ini kotanya ilmu. Dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Ini hadis ini sahih, mulaikan. Mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana Sayyidina Ali mendapatkan ilmu yang begitu dalam ini, mulaikan Allah Ta'ala, dalam suasana perjuangan baginda Muhammad SAW. Masyarakat para sahabat yang mereka sudah diiklankan oleh Allah sebaik-baiknya masyarakat yang ada di dunia ini. Dari mana munculnya masyarakat sahabat ini? Munculnya dimulai dari dakwahnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Munculnya wali-wali Allah, munculnya ulama-ulama, munculnya pejuang-pejuang, munculnya penulis-penulis kitab, munculnya ahli-ahli hadis, munculnya orang-orang ahli-ahli yakin, munculnya semua kebaikan yang datang kepada umat ini dimulai dengan dakwahnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Jadi dakwah ini mulai kelihatannya itu kerja yang sederhana, tapi nanti memunculkan hal-hal yang tidak sederhana. Ada orang itu membawa biji mangga. Maka orang tadi bilang kepada seseorang, kamu tahu biji mangga ini? Ini biji mangga ini di dalamnya ada rumahnya, katanya. Di dalamnya ada mobilnya, katanya. Di dalamnya ada istrinya. Maka orang-orang heran, kamu orang gila. Bukan gila, saya jelaskan dulu. Ini biji mangga ini kalau ditanam nanti jadi pohon mangga. Mangganya buahnya beratus-ratus, ditanam lagi jadi hutan mangga. Sehingga nanti kita bisa ekspor mangga beribu-ribu truk ke luar negeri. Sehingga bisa untuk beli rumah, bisa untuk kawin, bisa untuk beli pesawat terbang. Jadi dalam biji mangga ini ada pesawat terbangnya. Oh, benar. Ini ada istrinya juga. Oh, benar. Ini ada rumahnya juga. Benar. Tapi kalau dijaga, dipelihara ini harus. Tapi kalau biji mangga ini kamu buang, ya jadi bosok, nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau dipelihara sungguh-sungguh, ini nanti jadi ribuan mangga, ribuan pohon mangga. Wah, bisa untuk membeli istana. Nah, dakwah itu seperti itu mulai. Kelihatannya kerja dakwah itu sederhana, gitu. Baginda Nabi datang dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Gitu aja. Tiba-tiba semulaikan Allah Ta'ala berubah jazirah Arab. Runtuh kebatilan-kebatilan yang ada di dunia. Persia, Romawi, semua runtuh. Sistem-sistem kebatilan runtuh. Padahal itu Nabi kerjanya itu nggak usah membuat yang rumit-rumit, cuman gerak saja dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Malam hari nangis kepada Allah SWT. Cuman gitu saja. Tiba-tiba tidak sampai 50 tahun, separuh dunia telah berubah semua
jadi Islam semua soalnya kan. Jadi ini dakwah ini perkara yang sederhana, tapi di dalamnya bukan perkara sederhana. Ini lebih besar, lebih dahsyat dari bom nuklir semuanya kan. Ini dakwah ini semuanya kan. Ini betul. Asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tertib yang benar. Ini baru perkara yang bisa dianalisa oleh otak. Tapi dalam dakwah ini ada perkara yang tidak bisa dianalisa oleh otak. Karena dakwah ini akan mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah. Kalau sudah dikatakan pertolongan Allah, nggak bisa diukur oleh apa saja. Tongkat saja sudah cukup untuk menghancurkan kerajaan Fir'aun. Nyamuk saja sudah bisa untuk menghabisi Namrud. Kalau sudah datang nusratullah, sudah nggak ada edis yang bisa ngitung. Nah, dengan dakwah inilah akan datang nusratullah. Kapan nusratullah datang kepada Nabi Nuh? Ketika dakwah siang dan malam. Kapan datang nusratullah kepada Nabi Musa? Setelah dakwah siang dan malam. Kapan datang nusratullah kepada yang mulia baginda Muhammad SAW? Ketika dakwah siang dan malam. Kapan datang nusratullah di Jawa ini kepada Wali Songo? Ketika dakwah siang dan malam. Ini sudah sejarah 1400 tahun menunjukkan bahwa bila umat ini sungguh-sungguh di dalam kerja dakwah, maka datang nusratullah kepada umat ini. Maka Maulana Ahmad Bawalpuri, seorang ulama di Pakistan, waktu istimak di Rewin, beliau mengatakan, ini dakwah jangan dipahami hanya sekedar kegiatan. Kalau mau ya bagus, kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Jangan seperti itu kamu pahami dakwah ini. Dakwah ini mulia dan hinanya umat ini terletak dalam kerja dakwah ini. Hancur tidak hancurnya umat ini terletak dalam kerja dakwah ini, kata beliau. Ditolong atau tidak ditolongnya umat ini oleh Allah kaitannya dengan kerja dakwah ini. Ini bukan main-main, bukan kerja dakwah ini. Nggih kangge wong-wong sinten kesempatan kemawon, mboten. Bukan hanya untuk orang yang memang ada waktu ya, silahkan monggo. Kalau tidak ada waktu ya enggak apa-apa. Bukan seperti itu sebenarnya. Ini nasib umat ini kaitannya dengan kerja dakwah ini. Oleh karena itu, kerja dakwah ini mesti kita pegang dengan sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Maka yang niat untuk 4 bulan silahkan berdiri. Kemana? Silakan Pak.